Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Academic Speaking. Thank you very much. Okay, guys, so this is the guidelines of academic speaking that you will do for about a semester. So I will explain in Bahasa in order that you can understand what are you going to do with the academic speaking. So for today, please stay and try to understand about academic speaking activities related with activities, because it is about 4 SKS, 4 credit semester, and it will be 2 meetings in a week. Okay, so this is my general information. So you may call me Mr. Udin and the other ones, yeah. So this is my phone number, my course, my address, my phone, my subject. Okay, so academic speaking is designed toward an educational and differs from everyday conversation. Jadi academic speaking itu berbeda dengan conversation, everyday conversation. Kenapa? Karena kalau English for conversation itu adalah free speaking with a certain situation. Jadi situasi tertentu dengan free speaking. Karena akademik, maka sedikit berbeda. Akademik itu lebih fokus pada what we call academic expression and academic references atau scientific references. Jadi ketika Anda ngomong, nanti belajar akademik ekspresi. Jadi ekspresi akademiknya akan belajar, ya, bagaimana mengungkapkan tentang ekspresi akademik, mulai dari giving opinion, asking opinion, question and answer, clarification, dan lain sebagainya. Dengan juga scientific references, jadi ada scientific referencesnya. Jadi bagaimana nanti Anda mencari referensi-referensi scientific dari jurnal, magazine, internet, gitu ya, report, research, dan lain sebagainya. Itu nanti yang digunakan dalam ketika Anda ngomong kan gitu. Assessment yang saya lakukan nanti adalah classroom attendance. Jadi setiap pertemuan harap untuk absen begitu ya. Nanti ada FGD. Jadi ada group discussion, Dharma sama individual presentation. Ini yang wajib. Jadi absen, FGD sama presentasi. Ini yang wajib. And the next one, middle sama final, itu nanti optional, ini juga optional. Jadi 3 ini pilihan ketika nanti memang academic speaking ini memerlukan untuk tugas individu, mid atau final. Karena ini adalah belajar skill, bukan competence. Jadi bukan, it is not English competence, but English skills. You need to practice aloud and aloud. Jadi karena kita bicara skill kan begitu kan. Oke. The next one, jadi ini aktivitas kita. Yang pertama adalah FGD, Focus Group Discussion, Individual Presentation, Assignment. Nah, 3 ini yang wajib nanti. Oke, next. Sekarang FGD. Jadi FGD itu tiap hari Senin. Saya melihat jadwal, Senin itu adalah kelas A, B, C, dan D. Senin itu nanti semuanya FGD, 2 SKS ya. Apa yang harus dilakukan di FGD? Yang pertama adalah membuat kelompok. Make group consists of 3 or more. Buat kelompok 3 sampai 4. Jadi buat kelompok kelas nanti dibagi 3 atau 4 anggota gitu ya dalam satu kelas. Setelah kelompoknya terbentuk, maka gunakan sosial media untuk fasilitas Anda melaksanakan focus group discussion. Apa? Sosial media bisa berupa video call di WhatsApp, bisa Zoom kalau punya, atau Google Meet, silahkan. Kesepakatan satu kelompok mau menggunakan platform apa untuk melaksanakan focus group discussion. Setelah menentukan focus group discussion, buka buku handoutnya.
ya, yang sudah saya upload di e-learning. Handout academic speaking mulai dari meeting 1, meeting 2, dan seterusnya. Di situ sudah ada akademik ekspresi, sudah ada isu atau topiknya. Jadi silahkan nanti memilih. Jadi kalau sudah buat kelompok, menggunakan video call di WhatsApp, topiknya apa di pertemuan pertama. Ya. Setelah menentukan topik pertama, maka diskusi dilakukan. Ya. Jadi apa yang ada di handout itulah yang dilaksanakan di focus group discussion. Nanti 4 anggota itu dibagi menjadi moderator sama member. Satu moderator, yang lainnya anggota. Moderator yang memimpin anggota, nah, begitu ya. Nanti moderatornya bergantian. Jadi moderator itu nanti opening, membuka, mengenalkan anggotanya, introduction, terus mengenalkan topiknya apa begitu. Setelah itu semuanya harus ngomong, semuanya harus mempunyai ide. Everybody speaks, gitu ya. Terus setelah itu lakukan ada question and answer, ya, tanya jawab, diskusi, dan moderator menyimpulkan di akhir, gitu ya. Setelah melaksanakan itu jangan lupa nanti bahwa FGD-nya harus direkam, ya, direkam. Setelah direkam nanti diupload ke video, upload videonya ke salah satu channel YouTube anggota, ya. Jadi setelah direkam FGD lewat video call, setelah itu diupload di YouTube channel salah satu. Nah, nanti yang saya perlukan adalah linksnya, ya. So send links to Google Drive. Nanti sudah saya sediakan Google Drive-nya berdasarkan kelas. Ada folder kelas, ada folder presentasi, ada folder FGD. Jadi nanti di situ saja itu rumah kamu atau almari kamu nanti, ya. Itu akan saya buka setiap saat untuk mengecek apakah sudah melaksanakan atau belum. Ya, itu. Jadi direkam FGD-nya, terus diupload, terus linknya dikirimkan di Google Drive. Nah, itu. FGD-nya adalah ya nanti moderator opens, discussion, introduction, members. And then semuanya harus beridea based on topics. Take discussion, ada tanya jawab, klarifikasi, agreement, kan begitu. Take conclusion. And then FGD will be around 15 to 13 minutes. Jangan lupa durasinya sekitar 15 sampai 30 menit untuk FGD, ya. Gitu. Jadi topik ini harus dicari di sumber-sumber yang fakta, bisa di jurnal, bisa di internet, begitu ya. Jadi kamu banyak bahan untuk ngomong, kan gitu. Next, after FGD, pertemuan berikutnya adalah presentasi individu ini, ya, individual presentation. Jadi individual presentation adalah yang pertama, find any scientific topics with article. Jadi nanti topicsnya ini saya upload di e-learning setiap pertemuannya. Kamu buka e-learning, lihat topiknya apa, ya. Nah, setelah melihat topik, maka carilah bahan di internet, di surat kabar, jurnal, magazine, dan lain sebagainya. Jadi cari sumber-sumber apa bacaan begitu untuk mendukung topik yang saya gunakan. Jadi topiknya adalah for example COVID-19, maka kamu harus cari internet the impacts atau social impacts atau apa begitu tentang COVID-19, ya itu dicari. Terus setelah mencari tahu topiknya dan mencari bahannya, take flip chart atau A2 atau kertas untuk membuat konsep mapping. Membuat konsep mapping tentang topik. Mau bahas apa saja sih? Nah, itu biar kamu ngomongnya enak, bahas apa saja di individual presentation itu tergambar di A4. Membuat konsep mapping, setelah itu present individually. Setelah itu presentasikan, ya. Nah, setelah itu presentasikan, jangan lupa ketika presentasi direkam, record it. Rekam, ya, direkam presentasinya dan diupload di YouTube-nya masing-masing. Ini individu YouTube-nya yang bersangkutan, ya. And send links
to Google Drive. Jadi linknya nanti dikirim ke Google Drive, yaitu di folder presentasi atau individual presentation. Jadi ini direkam. Jadi FGD juga direkam, diupload tapi kelompok. Kalau individual presentation direkam, diupload ini individu. Itu terus begitu setiap pertemuan, kan ya. The next, ini Google Drive nanti bentuknya kira-kira begini. Jadi agak ada folder umum, nanti agak kelas, akademik A, akademik B, dan seterusnya, ya kan? Nanti di setiap kelas ada 2 folder, yaitu presentation sama FGD. Kalau FGD masukkan folder FGD nanti berisi folder-folder kelompok. Kalau ini folder nama mahasiswa masing-masing. Yang presentasi ini ya nanti mahasiswa masing-masing. Yang ini itu adalah kelompok. Inilah lemarinya, almari kamu. Jadi saya mengeceknya dari sini nanti. Nanti foldernya akan begini di Google Drive e-learning. Gitu ya. Beberapa contoh terkait ini flip chart namanya. Jadi nanti topiknya apa? Contohnya teenagers problem, membahas tentang bullying ya, bullying. Jadi membahas apa tentang bullying. Nah, Javanese culture membahas apa saja, ada macam-macam Javanese culture. Ini namanya flip chart. Nanti buat seperti ini. Boleh ditempel seperti ini, boleh hanya gambar begitu, hanya tulisan konsep mapping silahkan. Ya. Nah, ini. Jadi kalau nanti individual presentation harus kelihatan wajahnya seperti ini, ya. Ini yang benar. Ini yang salah. Presentasi tanpa melihatkan wajah. This is not reading. Jadi ini tidak membaca, guys. Jadi jangan sekali lagi kayak membaca. Presentasikan sebisanya, slow but sure. Saya tidak menilai kecepatan kamu berbicara, tetapi akurasi. Pelan, santai, tapi jelas. Itu yang lebih utama. Accuracy-nya, bukan fast speaking. Nah, itu ya. Jadi ini yang benar. Harus kelihatan wajahnya. Jangan seperti ini ya. Ini contohnya. Ini FGD, contoh FGD ya. Jadi ini pakai Google Drive video call WhatsApp seperti ini. Jadi ada 3 orang, ada 4 orang, silakan. Jadi begitu kira-kira. So ada 2 aktivitas FGD sama individual presentation. Itu saya kira yang perlu saya jelaskan di sini. Thank you very much. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.